padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Senin 20 Januari 2025. Doa dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya.
Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, ketika mendengar kata puasa, ini bukan lagi sebuah istilah yang asing baik untuk kita sendiri sebagai umat Kristiani maupun untuk agama-agama lainnya, karena hampir dalam setiap ajaran itu ada yang namanya dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa orang diajak untuk bisa melakukan suatu penyangkalan diri, dalam arti bahwa membatasi keinginan-keinginannya untuk memenuhi segala kebutuhan yang kerap kali tidak begitu penting di dalam hidupnya. Maka inti dari berpuasa hanya sebenarnya kita mau diajak supaya bisa melakukan penyangkalan diri, melakukan sesuatu atau membeli sesuatu hanya karena sungguh-sungguh dibutuhkan, dan itu harus betul-betul digunakan dan dimanfaatkan dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih, orang-orang Farisi selalu menjadi kontra dalam pada masa pengajaran Yesus. Pokoknya mereka selalu mempertanyakan hal sekecil apapun yang dilakukan oleh Yesus, itu akan mereka ungkit dan itu dibuat menjadi sesuatu hal yang sangat besar persoalannya. Dan hari ini kita mendengarkan bahwa orang-orang Farisi dan para pengikutnya mempertanyakan kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, lalu murid-murid Yohanes dan murid-murid mereka berpuasa. Dan sebenarnya bahwa ketika untuk melakukan sebuah puasa itu kita tidak perlu menuntut orang lain supaya dia juga harus bisa berpuasa. Toh ini kembali pada pribadi kita masing-masing, mau berpuasa atau tidak berpuasa. Tentu setiap orang memiliki hak itu, dan memang itu adalah kewajiban. Tetapi ketika kita melakukan puasa, kita tidak perlu berkuar-kuar dan tidak perlu menuntut orang lain supaya harus berpuasa seperti saya. Oh, itu tidak. Itu artinya kita melakukan puasa hanya sebatas supaya diketahui orang bahwa oh, dia sedang berpuasa. Oh, saya nih berpuasa, jadi kau juga harus ikut seperti saya berpuasa. Bukan seperti itu Bapak Ibu saudara dan saudari. Dan Yesus memberi jawaban yang sangat bijaksana. Yesus menggambarkan bahwa mempelai itu masih ada bersama-sama dengan mereka. Orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasih masih berada di tengah-tengah mereka. Lalu untuk apa di tengah sukacita harus ada puasa, harus ada suasana duka cita, pokoknya suasana yang tidak membuat orang supaya bersuka cita? Kan tidak mungkin. Ibaratnya kalau kita misalkan kita sedang berpesta dalam keluarga besar, kita berpesta, pora bersuka cita, goyang, dansa kesana kemari, lalu ada satu orang yang murung, hanya duduk dan menunjukkan ekspresi muka yang sungguh-sungguh tidak bahagia dan tidak bersuka cita. Dan itu tentu akan menimbulkan pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan saya kira bahwa untuk menggambarkan ilustrasi dari kisah Injil hari ini, kita semua pasti punya pengalaman itu. Dan kita semua tidak ingin supaya ketika ada suasana sukacita bahagia lalu kita harus duduk murung, harus berpuasa. Kan tidak. Memang akan ada saatnya untuk kita berpuasa, tapi ketika kita sedang bersukacita, ya bersukacita. Jangan kita membalikan. Dan itu yang kerap kali menjadi kekeliruan kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak hanya ajakan yang sangat singkat dan sederhana, bahwa ketika waktunya untuk kita bersuka cita, ya kita bersuka cita. Kalau waktunya untuk kita berpuasa, ya kita berpuasa, tanpa harus menuntut orang lain supaya dia harus, pokoknya harus, mau tidak mau dia harus ikut seperti saya. Mari kita diajak untuk tidak menjadi orang-orang Farisi masa kini. Amin. Mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami, anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah, jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini.
Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau